Setelah itu malam tanggal 30 tanggal 1 menjelang tanggal 1 itu teman-teman melihat karena teman-teman pesiar ke Priuk, Tanjung Priuk itu menceritakan. Saya kebetulan tidak pesiar karena cukup lelah berenang-berenang di pantai. Jadi mendengar bahwa ada gerakan tentara yang pakai doreng dan perlengkapan untuk seperti mau operasi. Sebagai kita tentara itu biasanya kalau ada gerakan begitu bertanya, ada apa? Karena pada waktu itu kalau tentara pakai doreng itu siap untuk operasi. Lain sekarang tiap hari kita bisa melihat tentara itu pakai doreng. Kalau dulu zaman-zaman tahun-tahun itu kalau kita mau operasi saja menggunakan pakaian doreng. Nah, singkatnya pada pagi hari rupanya RRI Jakarta sudah dikuasai oleh Cakrawirawa. Waktu itu yang berpidato di radio itu Letnan Kolonel Untung. Yang saya teringat itu beliau menjanjikan kalau tentara yang terlibat langsung dari gerakan G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 2 tingkat. Kalau yang simpati 1 tingkat gitu. Itu perkataan yang kita dengar kurang lebih jam 6 pagi, tanggal 1 pagi. Jam 10, jam 11 siang kami dievakuasi kembali ke asrama di kantor pusat marinir di Jalan Perapatan Kuitang gitu. Yang sekarang namanya Jalan Prajurit KKO Usman Arun. Usman Arun itu pahlawan kita yang digantung di Singapura. Jadi sekarang Jalan Kuitang itu sudah diganti Jalan Prajurit KKO Usman Arun. Nomor 40. Jadi kita dievakuasi ke sana. Jadi tidur di tanah karena tidak ada tempat karena gedungnya belum selesai. Kurang lebih tanggal 2 malam datang seorang kapten Kostrad dari Angkatan Darat bernama Sukendar. Beliau ini pernah ada pengalaman bahwa kita tahun 64 itu, jadi KKO pada tahun 64, menolong orang yang sudah meninggal di sumur keracunan di Jogja waktu itu. Nah, beliau ini ada pengalaman itu. Sedangkan kenapa beliau itu mencari kita KKO? Karena waktu tanggal 1 mereka membersihkan lubang sumur itu menggunakan gas masker anti huru-hara. Jadi gas masker itu tidak sanggup untuk menahan bau dari jenazah, ke-7 jenazah itu. Jadi 6 jenderal dengan 1 perwira pertama. Jadi luar biasa. Memang dari jarak kurang lebih yang saya tahu 100-an meter itu udah baunya terasa itu waktu kita masuk. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi pada saat itu Pak Sukendar dia minta bantuan kepada kita. Padahal peralatan-peralatan itu pada saat itu sudah ada di Priuk. Jadi kita cepat-cepat untuk membawa kembali ke Jakarta. Dan saya diperintahkan untuk mencari teman-teman untuk datang mengadakan pengangkatan jenazah di Lubang Buaya. Jadi itu tidak ada surat perintah, tidak cuma nunjuk saja. Ya, bukan apa, saya kebetulan di sekolah intai para amfibi itu saya jadi pelatih selam. Nah, yang saya tunjuk teman-teman itu yang saya tahu kualitas mereka, kapasitas mereka. Jadi waktu itu kan tanggal 3 pagi ya ketemu di jalan. Ayo men, melok, ayo Jok, melok gitu aja, hanya nunjuk-nunjuk gitu aja. Jadi karena memang situasi keadaannya pada saat itu ya demikian. Jadi
tanpa surat perintah. Pokoknya kita siap tanpa surat perintah berangkat. Yang penting bagaimana, karena juga masih tanda tanya apakah betul itu di lubang itu jenazah para jenderal, kan masih tanda tanya. Itu masih ada berita dari Sukitman, anggota polisi yang ketangkap di Jalan Surabaya. Nah, jadi pagi-pagi, kurang lebih 3:30 pagi subuh tanggal 4, kita menuju ke Lubang Buaya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, orang-orang semua ini kan orang-orang Surabaya. Jadi tidak tahu memang mana itu Lubang Buaya, nggak tahu. Saya hanya kebetulan ingat-ingat di Halim sana ada apa itu. Saya tidak mengenal kampung Lubang Buaya, coba tahu jalannya kira-kira menuju ke sana. Jadi sopir begitu keluar dari pos Ning Digi, nah, jadi nggak tahu, udah menuju ke Halim saya bilang. Ya, sudah ikut. Sudah sampai di Halim, artinya di Cililitan, masuk dari Cililitan ke Halim. Kita enggak seenaknya aja juga masuk, karena waktu itu sudah ada pos-pos Angkatan Udara. Kita bertanya di pos-pos itu, artinya alamat atau tempat Lubang Buaya, kampung Lubang Buaya itu di mana? Ya, orang-orang yang jaga di situ pelengah-pelengah gitu, kelihatan enggak tahu gitu. Itu di daerah Halim ya. Jadi ada 3 pos kita lewat. Semua tidak tahu. Akhirnya kita berhenti di seksi atau di kesatuan intelijen di Pangkalan situ. Jadi para perwira lah yang masuk, kami kan di luar. Jadi dokter 2, Pak Sukendar, Kapten Sukendar sama Letnan Bispan masuk. Mereka berbincang-bincang kurang lebih hampir 2 jam, keluar. Ya terus ngomong sama saya, mereka nggak tahu dong. Ya kalau nggak tahu ya pulang, saya bilang. Nah kalau nggak tahu terus kemana? Kan pulang, mungkin tidak tahu alamatnya. Ya, kebetulan ada polisi Angkatan Udara, polisi Angkatan Udara bersepeda motor merapat dengan kita. Langsung dia mengatakan, mau ke Lubang Buaya, Bu? Siap, mari saya antar. Jadi kalau saya pikir sekarang itu, kalau tidak ada polisi Angkatan Udara yang bawa kita ke Pondok Gede, ya mungkin perjalanan untuk pengangkatan itu ya ada makan waktu banyak gitu. Sudah setelah sampai di jalan Lubang Buaya, motong itu di kampung Lubang Buaya, itu juga sudah ada pasukan RPKAD yang menguasai daerah sana. Dibayangkan Pondok Gede pada waktu itu kan underneming karet, jadi pohon karet yang banyak. Dan di sebelah kanan itu ada apa itu tanggul yang kurang lebih, tanggul itu ada 2 meter. Sehingga kegiatan latihan para gerwani dan pemuda itu di sana tidak terlalu kelihatan dari jalan. Ya, dimaklumi itu. Nah, terus kami jalan terus. Setelah juga mau masuk di Lubang Buaya, artinya ke tempat sasaran, dijaga oleh RPKAD. Jadi ada pembantu letnan sama seorang kopral yang kebetulan saya mendapatkan brevet ini juga di Batu Jajar tahun 62. Seangkatan dengan dia, jadi dia ngerti, tidak boleh masuk Pak Kando, itu dia bilang. Selain pasukan RPKAD tidak boleh masuk. Perintah Sarbo Edi itu, ya sersan atau kopral saya tidak terlalu jelas, cuma itu perintahnya dia. Jadi saat itu ya kita tidak bisa masuk langsung. Nah itulah yang saya tahu, kita tunggu di luar. Setelah kurang lebih ada 1 jam, hampir 2 jam itu, terus rombongan Panglima Kostrat, Pak Harto datang. Itu datang mereka langsung, Pak Sukendar yang dari Kostrat langsung masuk. Terus melaporkan bahwa pasukan KKO yang akan menolong sudah ada di depan. Suruh mereka masuk. Jadi kita baru bisa masuk ke sana. Berbincang-bincang dengan
dokter kesehatan dari Angkatan Darat, seorang Brigjen, itu merintahkan kepada kita kalau bisa diangkat secara bajar. Nah itu kan lubangnya katanya yang mengukur itu garis tengahnya ada 75 cm. Garis tengahnya sumur itu. Nah, sampai di sumur itu sudah terlihat, sudah bersih. Jadi pelaras dari pohon karet itu sudah bersih. Cuma ada lampu yang sorot, terus ada kaki kelihatan di atas. Kaki satu. Jadi ternyata kepala semua ada di bawah. Jadi semua itu ada di bawah. Nah ini cerita dari Pak Sukitman sendiri, polisi itu. Karena Pak Sukitman itu yang tahu persis sama Letnan Tendean. Waktu diinterogasi para jenderal kita, itu selesai diinterogasi, itu dibawa ke lubang nggak enak-enakan, langsung ditarik kakinya katanya, geret sampai dekat lubang, dicemplung loh, terus ditembakin dari atas. Ini kesaksian dari Sukitman yang menceritakan kepada kita. Setelah itu namanya Pak Saparimin. Pak Saparimin itu boleh kata dari tim kita yang termasuk kalau kita kategorikan yang qualified dalam hal penyelaman, karena beliau pernah sekolah penyelaman khusus di Rusia. Nah saat itu saya mau menggambarkan ya sebagai seorang tentara yang biasa harus ada taktik tersendiri. Dia waktu itu ragu-ragu untuk masuk. Karena apa? Saya waktu itu tidak tahu. Lah, saya pikir kalau dia gagal, ini gagal lagi. Ya saya langsung angkat akualung, saya langsung pasang di belakangnya. Wis do apa met? Gitu. Saya gitu. Dia cuma bilang dulu, open door. Jadi rupanya dia takut kalau ngangkat senjata, ngangkat jenazah itu mereka taruh bahan peledak atau granat gitu, kan korban juga. Itu yang dia khawatirkan. Ya. Syukur itu tidak terjadi. Terus ya turun, periksa orientasi, naik ke atas lagi, ngomong sama dokter bahwa tidak mungkin kalau dia angkat secara wajar. Terus piye? Gimana? Ya diikat. Ya boleh diikat, tapi jangan diikat ke lehernya katanya. Nah, siapa yang bisa tahu turun hanya ngerabah gitu diikat, ya nggak tahu tuh leher atau apa kan, pokoknya terikat kan itu kan ceritanya. Jadi kejadian-kejadian itu begitu. Ya setelah itu pelaksanaan ya memang demikian. Jadi turun, diikat, baru naik yang ikat, baru ditarik. Ya juga perlu diketahui bahwa ada juga dari Angkatan Darat, dari RPKAD, namanya Anang, prajurit kepala, itu juga yang mengangkat jenazah, yang melaksanakan jenazah. Jadi satu demi satu diangkat. Terus yang perlu diketahui, pada saat Jenderal Utoyo dan Pak Yani rupanya terikat jadi satu, dan tali ini kan sudah dipakai beberapa kali, jadi mungkin sudah rantas, sudah mau dekat mulut sumur, itu putus, jadi jatuh lagi ya, jatuh di konon dalamnya katanya 12 meter. Nah, terus akhirnya masuk lagi, ngikat, tarik. Yang saya ya bukan berkesan kayak apa ya, cuma bahasanya mesane ya, melihat Jenderal Yani itu, karena jenazah-jenazah yang lain kalau diangkat taruh di tanah langsung tegang, tapi beliaunya begitu diangkat dari tanah langsung terlempar kepalanya, wah gitu. Saya langsung jongkok lihat seperti ada tersayat ya, tapi tidak putus. Itu ya yang saya melihat secara jelas. Dan ya, ceritanya kan kalau di film itu Pak Yani kan sudah ditembak di rumah ya. Jadi di film itu dikisahkan Pak Yani sudah mati di rumah.
Jadi konon ceritanya ditarik terus dilempar ke truk, bawa ke Papua. Jadi satu-satu, dan yang terakhir yang diangkat itu adalah Jenderal Panjaitan. Semua dimasukkan ke peti satu-satu, terus dibawa ke RSPAD. Dan jenazah pada saat itu, jadi keadaannya sudah membengkak tentu ya, sudah hari yang keempat. Jadi sudah melepuh, cuma persendiannya ini masih kuat dan sudah kotor. Cuma tendean karena terakhir ditembak, dibunuh, itu masih bersih. Dia mengadakan jaket krem, dia masih bersih, jadi jelas dia memang yang terakhir. Setelah itu kita dikumpulkan oleh Pak Harto, menyampaikan terima kasih dan ucapkan terima kasih kepada Panglima yang dan Panglima. Di situ cerita saya. Kalau nanti ada yang bertanya, saya silakan. Terima kasih.